menempuh fase pendidikannya, yaitu di jenjang SMP gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa intinya beliau menyampaikan bahwa dalam penulisan ijazah ini harus hati-hati, harus teliti, dan kalau boleh, mangga silakan Pak Kasih. Kalau boleh dibilang jangan sampai ada yang salah gitu. Karena salah sedikit saja Ibu Bapak itu hukumnya tidak boleh dihapus ya, tapi harus dicoret dengan tinta hitam, kemudian dimintakan gantinya. Dan sudah sampaikan bahwa pergantian ijazah yang baru itu sangatlah terbatas dan melalui proses yang agak panjang ya urusannya itu sampai ke provinsi kemudian lempar ke kementerian ya. Baik Ibu Bapak, saya boleh share ya tentang penulisan ijazah. Baik, kita lanjutkan lagi ya Ibu Bapak, kaitannya dengan penulisan ijazah ya. Jadi nanti di sini ada 6 hal yang nanti akan saya paparkan pastinya. Yang pertama itu kaitannya dengan dasar hukum yang sudah disampaikan oleh Pak Kasih, kemudian pengertian dan prinsip ijazah seperti apa, kemudian bentuk keabsahan ijazah itu pastinya ada nomor. Jadi kita harus paham nomor ijazah ya. Seorang kepala sekolah, kurikulum, atau penulis ijazah, pastikan bahwa nomor ijazah yang Ibu Bapak terima itu benar, gitu ya. Nah, kemudian petunjuk umum penulisan ijazah itu seperti apa. Kemudian ijazah itu kan Ibu Bapak ada 2 muka ya. Ada muka depan, ada muka belakang. Nah, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara tulis ijazah, ya kita belajar bareng-bareng ya, kita bedah tentunya dari Perseksjen ya nomor 1 tahun 2022 ya. Saya yakin Ibu Bapak juga semua sudah baca ya, dan mungkin juga pengarahan atau juknis dari saya juga Ibu Bapak mungkin juga sudah memahami ya bagaimana cara tulis ijazah. Ibu Bapak, yang berikutnya adalah ijazah yang sekolah keluarkan itu adalah bentuk sertifikat ya atau pengakuan atas prestasi belajar siswa di suatu jenjang satuan pendidikan. Manakala anak itu lulus melalui rapat dewan guru, maka anak itu berhak untuk mendapatkan ijazah, baik itu pada pendidikan formal maupun non formal. Nah, kita yang hadir di sini adalah pelaku-pelaku
dari Bapak kasih bahwa dalam penentuan spesifikasi bentuk pengisian belangko ijazah dilakukan dengan prinsip satu adalah kehati-hatian, yang kedua adalah efisiensi, yang ketiga adalah efektif, ya, yang terakhir adalah akuntabel. Akuntabel itu artinya dapat dipercaya. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, untuk nomor ijazah, ya, nomor ijazah itu bisa kita lihat yaitu di halaman depan itu yang di sebelah bawah tengah-tengah, ya. Untuk nomor ijazah SMP yaitu kode-kode yang tertera itu sebetulnya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada kode penerbitan. Kode penerbitan itu biasanya ditulisnya itu DN, D itu biasanya dalam negeri, ya. Nah, kemudian ada kode provinsi. Kode provinsi itu adalah 02 Jawa Barat. Kemudian ada kode jenjang SMP misalnya, dan kurikulum K13. Nah, kemudian yang nomor terakhirnya itu adalah nomor seri atau numerator, gitu, ya. Untuk nomor ijazah SPK, dari Alexandria. Suaranya hilang, Pak. Ya, sekarang udah kedengeran ya, Pak? Sudah, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas. Nah, ini adalah untuk SMP yang reguler, dan untuk yang SPK juga ada, Ibu Bapak, ya. Jadi ada kode untuk SPK. Dan yang keduanya adalah kesetaraan, ya, yang ketiganya. Nah, di sini untuk kode penerbitan yang tadi saya sampaikan, yang pertama itu ada negeri, dan pastinya nanti ijazah kita itu kode depannya adalah DN, ya. Nah, kemudian yang berikutnya DN 02, oh berarti ini provinsi Jawa Barat, gitu, ya. Nah, kemudian kode satuan pendidikan kita adanya di sini, SMP untuk sekolah menengah pertama. Nah, kemudian ada kurikulum, ya, kalau kita kan kurikulumnya K13 SMP, gitu. Kalau yang SPK cukup SPK, enggak ada K13-nya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya Ibu Bapak, ini contoh, ya. Jadi ijazah kita itu pastinya nanti tulisannya seperti ini, ya. Ada DN, nah itu adalah kode penerbitan, ada 02 itu provinsi, ya. Nah, kemudian ada SMP nih, ada K13, dan ini nanti nomor seri. Jadi kalau nomor seri itu bukan dari sekolah, ya, tapi ini nomor seri urutan yang disampaikan oleh si yang mencetak ijazah, ya. Nah, kalau SPK seperti ini Bu Bapak, DN, DSMP, SPK, dan ini baru nomor serinya. Nah, ini adalah untuk SPK, gitu ya. Nah, ini harapannya pengetahuan ini bisa dipahami oleh Ibu Bapak semua. Jadi jangan sampai nanti Ibu Bapak ijazah itu kodenya itu LN gitu. LN kan berarti kan sekolah luar negeri gitu. Ya, nah ini tolong diperhatikan, ya. Begitu pula dengan SPK gitu ya. SPK nanti kodenya juga harus ada di ijazahnya itu SPK. Kalau Ibu Bapak mendapatkan ijazah ada K13-nya, maka pastikan Ibu Bapak harus menggantinya kembali. Pak, saya kok kodenya K13, harusnya kan SPK. Nah, SPK pun Ibu Bapak adalah betul-betul satuan pendidikan yang Ibu Bapak pimpin itu memang sudah mendapatkan izin dari kementerian, bahwa sudah ada persetujuan dari kementerian bahwa sekolah tersebut sudah SPK. Nah, ini kira-kira tampilannya. Nah, Ibu Bapak kalau dipahami
ini yang disebut dengan kode ijazah tadi, ya, penomoran. Nah, ini ada DN, ya, kemudian dan seterusnya K13 gitu ya. Nah, ini Ibu Bapak, ya, jadi tolong diperhatikan kodenya, ya. Jadi Ibu Bapak seharusnya DN02, jangan DN01. Kalau DN01 itu adalah DKI Jakarta. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, itu tampilan ijazah tampak depan dan tampak belakang, ya. Nah, sekarang petunjuk penulisan ijazah. Yang pertama, ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih Haji Mawati, Dinas Pendidikan itu mempunyai kewenangan untuk pengadaan ijazah, ya. Nah, jadi pengadaan ijazah itu sudah didata oleh beliau bahwa nama-nama sekolah beserta jumlah siswa kelas 9 itu sudah didata berdasarkan Dapodik, dan Pak Kasih Mawadi itu sudah memiliki data. Dan tadi sudah disampaikan, dalam penulisan ijazah itu harus betul-betul hati-hati menulisnya, Ibu Bapak, ya. Nah, yang kedua, pastinya tadi ijazah itu terdiri dari 2 muka, cetak bolak-balik, ya. Nah, kemudian yang SMA nggak usah, kita lewat. Nah, untuk mata pelajaran pada SPK, ya, itu nanti di halaman belakang itu cukup ada 3 nanti mata pelajaran SPK untuk Satuan Pendidikan Kerjasama, ya. Nanti kita lihat seperti apa, ya. Nah, kemudian ijazah yang diisi oleh panitia penulisan ijazah itu dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Jadi Ibu Bapak dalam melakukan penugasan kepada tim penulis itu harus dibuatkan SK, ya Pak, Bu. Nah, kemudian berikutnya Ibu Bapak, pengisian ijazah itu hukumnya wajib dengan menggunakan tulisan tangan, ya, hukumnya wajib menggunakan tulisan tangan. Jadi kalau Ibu Bapak itu dalam memilih orang-orang, pastinya yang tulisan tangannya yang rada bagusan dikit, ya, yang hurufnya itu kalau dia nulis bisa kebaca. Ada bagusan, yang bagus, ya, Pak Haji. Itu, Pak, itu. Yang penting jelas, rapi, bersih, gitu. Dan menggunakan tinta warna hitam, ya, tinta warna hitam, dan tidak boleh cepat pudar, ya. Kalau zaman dulu saya pernah nulis ijazah itu ada bolpen khusus, ya, dikasih namanya itu mereknya Parker, kemudian tintanya itu adalah pelikan. Kalau zaman dulu waktu saya sering nulis ijazah juga, padahal tulisan saya jelek, yang penting tadi bisa dibaca, gitu. Ya, cengkok-cengkokannya yang penting ada, gitu. Sampai keriting Pak tangan saya untuk nulis ijazah, kan, gitu, ya. Dan harapannya si penulis ijazah itu menuliskan di sana itu dengan baik dan rapi dan tidak mudah dihapus, ya. Jadi berarti Ibu Bapak kalau nulis ijazah jangan pakai pensil hitam, ya Pak, tapi harus menggunakan tinta yang betul-betul tintanya itu yang kualitasnya bagus. Yang berikutnya, jika terjadi kesalahan pada pengisian ijazah, itu zaman sekarang itu nggak boleh dicoret, ditimpa, dihapus, gitu. Pak, kalau salahnya dikit, Pak, gitu. Harusnya dia itu koma, tapi titik. Kan ada ekornya tuh, Pak. Nah, silakan selesaikan secara adat. Itu biasanya kita mainkan pisau bedah yang tajam itu yang kecil, ya, dicuk sedikit, ya, simsalabim, hilang. Tapi kalau kesalahannya itu fatal, maka ini hukumnya harus diganti yang baru. Nah, ijazah yang mengalami kesalahan fatal ini nanti disilang, Pak. Duet, gitu kan. Disilang, dan silangnya itu dengan menggunakan spidol hitam.
ya, ijazah ini salah, mohon diganti yang baru. Nah, berarti Bapak nanti akan melapor tuh ke Pak Kasih, ya, dari SMP mana, berapa jumlah ijazah yang mesti diganti dari 200 anak. Oh, cuma 2, alhamdulillah nggak apa-apa. Enteng Pak Kasih Mawati, gitu. Berapa jumlah ijazah yang harus diganti dari jumlah siswa 300, Pak? Ada 275 Pak yang salah semua lah. Siapa yang bego nulisnya kalau gitu? Gitu, ya. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak hati-hati dalam menugaskan orang untuk menuliskan ijazah. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, ya, atau sekolah yang tadi disampaikan Pak Kasih, ini nggak boleh menahan ijazah, ya, untuk tidak memberikan kepada si pemilik ijazah dengan alasan apapun, gitu. Oh, bocahnya belum bayar, Pak. Nggak apa-apa bocahnya belum bayar, ya, tapi ijazahnya kudu dikasih, gitu. Bayar urusan belakangan, Pak, tapi ijazah dibagiin dulu, gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili, ya, pindah domisili, itu Ibu Bapak dapat mengambil ijazah ke sekolah yang menerbitkan ijazah. Ya, misalnya bocah udah pindah nih ke Swiss, gitu kan. Nah, itu nanti kalau pengen ngambil lagi ya harus ke Ibu Bapak sebagai sekolah. Nah, ini contoh Ibu Bapak kalau ada ijazah yang salahnya itu total, maka harus disilang, zat gitu, ya. Nah, kemudian silangnya itu warnanya hitam. Nah, di sana ada tulisan hindari kesalahan, teliti dan hati-hati diutamakan dalam menulis ijazah. Ibu Bapak yang berikutnya nih tolong diperhatikan, ini yang bagian muka ya Pak. Ini bagian muka, tata cara penulis ijazah pada bagian muka. Coba hitung Pak, ada berapa tuh Pak angka-angkanya? Ada 15. Ada 15 ya Pak? 15. Ada 15. Nah, berarti 15 itu yang harus Ibu Bapak pahami ya. Nomor 1 itu saya kudu nulisnya apa, nomor 2 nulisnya apa, 3, 4, 5 nulisnya apa. Kan gitu ya Pak? Saya ngikutin yang ada di Persesjennya aja Pak. Gitu. Ya. Nah, jadi begini Pak. Untuk nomor 1 itu ya, yang bertanda tangan di bawah ini adalah palakola kan ya. Palakola itu kan berarti nama satuan pendidikan sesuai dengan nomenklaturnya. Gitu. SMP Negeri 26 Bekasi. Itu misalnya. Jelas kan Pak? Clear ya Pak? Jelas. Gitu. Jelas. Kemudian yang nomor 2, apa tuh Pak nomor 2? Nomor pokok sekolah NPSN. Pak Edo izin bertanya Pak Edo. NPSN. Ya silakan Pak. NPSN. SMP-nya itu disingkat atau tidak Pak Edo? Saat penulisan kepala SMP-nya. Singkat aja SMP negeri, jangan sekolah menengah pertama. Edo. SMPN atau SMP negeri? Edo. Coba 26. Edo. Bentar Ya, saya bantu Pak? jawab. Ya Edo. Pak, silakan Pak. Bentar saya bantu jawab. Untuk nomenklatur sekolah Bapak Ibu itu memang banyak pertanyaan tahun kemarin Pak Edu. Sebab itu ada yang menulisnya SMPN, ada yang SMP negeri. Jadi Bapak Ibu menulisnya nomenklatur negeri, misalnya Widya Duta. Negeri ada contoh negeri, misalnya SMP Negeri 1 Kota Bekasi, SMP Negeri 1. Berarti sesuai dengan yang dia Dapodik. Kalau di SMPN, ya SMPN gitu loh, paham nggak? Paham. Ya. Kalau di SMPN, berarti di Dapodiknya di SMPN atau di Dapodik berdasarkan yang di Dapodik yang dari kementerian ya Bapak Ibu ya dasarnya nomenklaturnya. Karena beda-beda dari satu sekolah ke lain. Tahun masuk begitu Pak Edu, maaf. Potong. Ya.
Lanjut, kenapa? Mana singkat apa enggak tadi akhirnya? Halo? Itu boleh disingkat ya, Pak? Dari Pak Agus Apanya? Bukan Supratman. boleh disingkat, Bapak. Boleh singkat atau dia boleh singkat sesuai dengan nomenklatur sekolah Bapak Ibu. Paham nggak? Iya. Bukan saya bilang boleh disingkat. Kalau Bapak nomenklaturnya berbunyi SMPN, itu disingkat N-nya. Ngerti nggak tuh? Kalau siap, berarti berbunyi SMP negeri, tidak boleh disingkat gitu. berarti langsung ya Pak, kepala SMP misalkan gitu ya Pak ya. Jadi enggak kepala Oh, itu. Lanjut Pak Edu. Lanjut Pak Edu. Ya, sebentar. Lanjut Pak Edu dulu. Pak Edu. Nomor 2 yaitu adalah NPSN ya. NPSN kan nomor ya, itu kode-kode kan ya. 20 125 gitu kan. 250 375 4 100 gitu. Ya, ini sesuai dengan NPSN masing-masing, Pak. Ya. Nah, kemudian yang nomor 3 nih yang di sini apa tuh, Pak? Pak Edu mohon izin. Kabupaten atau kota? Pak izin Pak. Nomor 3. Kan ini ada 2 baris Pak. Ada 2 baris ini. Ada baris 1 dan baris 2. Barangkali untuk penyeragaman. Ini titik-titiknya Pak. Nomor 1 dulu, mohon maaf. Iya, Nomor 1 ya. dulu. Iya. Kan kepala SMP katakanlah negeri sesuai dengan klaturnya. Ini barangkali kalau di kolom di baris pertama ini khawatir mentok. Betul. Nah, ini sebaiknya seperti apa biar kami di Bekasi seragam gitu Pak. Mohon maaf Pak, mau jawab Pak. Ya silakan. Kalau biasanya saya manusia itu di baris kedua Pak, jadi biar kelihatan rapi. Yang sudah jadi dikhawatirkan mentok, Pak. akhirnya kagak rapi gitu Pak. Oke. Di kolom kedua Untuk aja. penulisan di tengah biar sentring atau bagaimana di pinggir? Di tengah, Apa Pak. memang? Oh iya. Di oke. tengah. Jadi kesimpulannya nomor 1 kosong ya Pak ya. Betul. Di atas titik-titik nomor 1. Jadi Jadi yang- titik-titik kedua ya. Betul Nomor Pak. 1 Pak Soleh tetap ada. Kalau nomor 1 kosong berarti nama sekolah Bapak itu nggak ada. Betul Pak Edu. Di alamat apa di row yang pertama atau row kedua itu mah urusan adat masing-masing. Teknis Ya ya. teknis ya. Betul. Sama-samain. Nah, cakepnya kalau kata Pak Soleh dan teman-teman pengennya nulisnya di row yang itu yang kedua di bawahnya biar imbang kiri Kiri kanan. makanya dikira-kira dulu pakai penggarisan kasih gitu Pak ya. Jadi nomor 1 tetap ada ya Pak. Oh iya, baik Pak. Nomor siapa? Nomor 3 nih Pak. Nah itu nomor 3 itu kan adanya di kabupaten atau Ya. kota mana ya Pak? Nah Bapak cukup tulis Bekasi aja ya, jangan ditambahin kota Bekasi ya, tanpa mencoret juga di sini nih Pak nih. Jadi kabupatennya coret di kota aja kabupaten, jangan juga, pokoknya tulisnya Siap. Bekasi aja. Siap. Clear Pak? Betul. Clear. Clear ya. Nomor 4 provinsi. Nah diisi ya provinsi Jawa Barat. Ya Pak Darmo ya, jangan provinsi Jawa Tengah ya Pak Darmo ya, ingat ya Pak. Siap. Maaf, hurufnya huruf kapital apa? Sebentar Pak, sebentar. Provinsi Jawa Barat itu J-nya ya gede Pak. Betul. Ya, A-nya ya kecil Jawa, B-nya lagi gede Jawa Barat. Gitu loh Pak. Iya. Ya. Nanti yang gede semua itu nama si pemilik ijazah Pak. Nama siswanya. Ya, Iya. Nama Nama pemilik siswa ijazah Pak. kapital besar semua. Nomor 5 ya Pak. Nih nomor Ya, 5 siap. nih. Ya. Siap. Nah, ini misalnya namanya Budi Gunawan. Nah, ini boleh nih gede semua nih Pak. Itu. Jadi yang hurufnya gede itu semua, kapital semua. Jadi di sini tulisannya saya nggak menginterpretasi sendiri. Ini saya cuplik dari Persekjen ya Pak. Angka 5 diisi dengan nama pemilik ijazah menggunakan kapital seluruhnya. Nah, jadi keterangannya begitu. Ya, jadi nama harus sesuai dengan yang tercantum pada dokumen. Nah, ini nih Pak, akta kelahiran,
Akta kelahiran nggak ada ya pakai ijazah, pakai kenal lahir dah dari ibu bidan. Ibu bidan nggak ada ya sudah dari SD-nya aja. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ini akta ada nih, ijazah juga ada. Kita ambil yang mana untuk menulis itu? Ijazah. Kira-kira bagaimana, Pak? Ambil kalau saya patokannya ijazah SD. Iya, betul. Belum. Ijazah SD. Kalau belangko belum ngirim Bapak. Ada lagi yang berpendapat, Pak? Betul ijazah SD? Kalau saya, orang tuanya dipanggil, Pak. Kalau saya orang tuanya dipanggil, Pak ini ijazah namanya ini Pak, gitu. Budi Gunawan, gitu. Aktenya Budi Gunawi kan gitu. Kalau saya orang tuanya panggil dulu gitu. Nah terus Bapak mau pakai yang mana? Oh iya Pak, kalau saya pakai ijazah SD aja deh Pak. Nah kita arahin ijazah SD. Tapi kudu bikin pernyataan dari orang tua dulu Pak, bahwa yang menyatakan bahwa ini adalah Budi Gunawan itu ngikutin ijazah SD dari pernyataan orang tua. Jadi jangan main cepet aja siapa tahu orang tuanya kepengenannya lain. Itu ya Pak. Ya, jadi harus nanti orang tua bikin surat pernyataan. Siap. Mohon izin bertanya Pak Edu. Iya Pak. Baik. Ya Pak, nomor 5 ya Pak. Ya. Clear. Yang nomor 5 Pak, masih berkaitan nomor 5. Yang nomor 6 Pak. Nomor 6 itu diisi dengan lahirnya anak ya Pak. Zoomnya saya rekam. Nah, itu kan ada tempatnya, Saya share di ada tanggal, ada bulan, ada tahun ya Pak. Nah, kalau di sini, kalau saya ikuti isian dari sana, ditulisnya misalnya anak itu lahirnya di Kota Serang, ditulis Pak, Kota Serang, ya 17 Januari 2006. Pak misalnya anak tersebut lahirnya di kota Kabupaten Bekasi, nah ditulis bisa dipanjangin Kabupaten Bekasi atau cukup Bekasi titik boleh, ya. Baru 17 Januari 2006, gitu ya Pak. Halo? Ya. perwal yang ditandatangin ini. Kalau Beda. Kalau itu kan harus sesuai dengan ijazah SD, Pak. Tulisan juknis. Kenapa? Apakah sesuai dengan ijazah SD? Nah, tadi saya bilang kalau ada perbedaan data antara akte sama ijazah, tadi kan sudah saya sampaikan, orang tuanya dipanggil, kemudian dengan menggunakan surat pernyataan mau gunakan yang mana gitu. Bukan Pak, misalkan di SD itu kan ada yang kadang disingkat ya Pak ya, 17/01/2006. Nah, itu apakah tetap harus kita sesuai dengan Januari atau yang seperti itu, apa yang sesuai dengan data SD-nya? Saya nggak tahu apakah ngikutin yang lama, tapi yang saya tahu persen yang tentang ijazah ini contohnya 17 Januari 2006. Jadi kalau mengikuti contoh ya mohon maaf Pak, barangkali untuk kesepakatan lebih baik tulis nama bulan aja Pak, nggak usah pakai angka, misal Januari, Februari atau Maret gitu. Jadi jangan 01, 02, 03. Kesepakatan. Pak, mohon izin Pak, berkaitan dengan nomor 6 tanggal dan bulan, kami sering menemukan ketika disesuaikan dengan ijazah SD, terutama untuk bulan, di SD tertulis Februari pakai V, kemudian standarnya kan pakai F. Apakah kami mengikuti apa yang sudah ditulis ijazah SD, atau kalau melihat EYD ya kan itu penulisan itu salah? Jadi bagaimana? Yang benar. Terima kasih Pak. Sesuai dengan aturan yang benar. Ya, jangan ngikutin yang salah. Terima kasih Pak itu. Baik. Itu nih Pak nomor 6 Pak. Mohon maaf Pak Edu, masih nomor 6 ya. Kalau misalnya Bekasi, akhirnya di kota Bekasi, tapi di situ di SD-nya ditulis hanya Bekasi aja. Nah sekarang di ijazah SMP ini apa perlu kita tambahi kota Bekasi? Terima kasih Pak Edu. Nomor 6 nih, kota Ya, Serang. kalau berdasarkan Persesjen itu ditulis Kota Bekasi 17 Januari 2006. Nah, kalau Kabupaten Bekasi itu boleh disingkat KAB titik
Bekasi 17 Januari 2000. Ya, terima kasih Pak Edu. Oke. Clear ya nomor 6 ya? Atau ijazah SD. Clear Pak? Halo? Kalau misalnya angka ijazah SD sudah beda. Punten kalau nanti ada yang mau bertanya langsung di reaction itu Bapak ngacung ya, ada tulisan reaction, jadi bisa Ini ya mau tanya. bisa kelihatan, oh ini yang ngacung gitu, supaya nanti wajahnya kelihatan kalau yang mau. Oh ini mau ngaruh bertanya. ruangan. Ya, oke, Saya Pak. bawa. Clear ya Pak? Ya, clear Pak. Nomor 7. Ini Panila. Nah ini. Nomor 7 itu diisi kalau nggak salah di sana nama orang tua ya. Nama orang tua, wali murid gitu. Ya. Nah, ini khusus untuk nama orang tua itu ditulisnya tidak kapital semua. Misalnya namanya Subroto Hadi. Ya, seperti itu. S yang depannya gede, Hadinya itu H-nya itu gede. Iya. Clear Pak nomor 7? Clear. Edu, Ya siapa? koreksi sebentar ini, takut salah pada persepsi. Ini kan tulisan ini kan Subroto Hadi merah. Jangan-jangan Pak Soalnya ikutin merah lagi. Itu macam hitam Bapak Ibu ya. Ini Tadi kan ada di hitam kan gitu tadi ya. khawatir saya sebenarnya yang khawatir. Bisa SMP aja. cerdas Pak. Cerdas ya Pak. Ya. Betul. Ya. Saya takut itu merah lagi dia. Contoh. Masa nomor 11 juga jadi merah ya Pak? Contohkan begini Pak, ada orang ikut program KB, Ya, ternyata kok istrinya hamil terus. iya. Nah itu. Khawatir gitu. Bagaimana sih kok istrinya hamil terus? Ya saya kan mau ikut program KB, katanya harus pakai sarung pengaman. Iya. Bagaimana cara makainya? Ya saya Tunjuk. pakai jempol Pak, dimasukin di jempol. Nah kemudian saya bingung dengan saya bilang aja hamil. Kenapa ngomongin aku? Iya benar Pak Kasih ini memang suka melucu aja ini Pak Kasih. Iya, siap. Ya. Oke, lanjut. Izin Pak Edu, Ya siapa? ya kalau misalnya di kakaknya itu anaknya itu sudah dikategorikan dalam yatim gitu dan sudah dikeluarkan nama ayahnya, apakah di penulisan orang tuanya ini nama ibunya gitu Pak Edu atau gimana? Ya, jadi kalau pengen aman, yaitu sesuai dengan akta Pak. Kan biasanya kan yang dibutuhkan anak dari, meskipun bapaknya ALM, ya tetap aja nama bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Edu. Secara ilmu biologi juga kan ayah biologi gitu ya, meskipun orangnya udah cerai barangkali kan ya, tapi tetap nama. Baik, terima kasih Pak Edu. Oh PPDB udah tutup ya? 3. Clear Pak, nomor 7 clear. Clear. Oke, kita nomor 8 ya Pak. Nomor 8 itu nomor induk siswa. Nomor induk siswa juga saya kira clear ya, ibu bapak yang tahu lah, kepala sekolah gitu. Nomor induk siswa Kalau yang atas ini clear, yang nomor 8. Nomor 9 desain. NPSN. Nah ini tolong perhatikan Pak, untuk NPSN harus betul-betul sesuai dengan Dapodik ya. Jadi kadang-kadang juga ada nomor NPSN yang ganda gitu. Ya mudah-mudahan di SMP tidak berkasus ada nomor NPSN yang ganda gitu. NISN Pak. Koreksi Pak Edu. NISN Iya. nasional. Yes. Oke Pak, clear ya Pak. Nomor 11 diisi dengan nama kabupaten kota tempat penerbitan ijazah. Mana nomor 11? Nah, di sini. Di Titi Mangsa ya, Pak. Oke. Nah, di sini ditulisnya mengikuti Persesjen itu ditulisnya Kota Bekasi. Ya, Kota Bekasi. Nah, kemudian sesuai dengan arahan kebijakan dari dinas, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Mawadi dan suratnya juga sudah diedarkan. Itu Titi Mangsa ijazah kita sepakati 17 Juni ya Pak. 17 Juni. 17 Juni yang tulisannya hitam juga ya Pak. Ya, siap. Batam ini ya? Clear Pak, 11-12 clear. Clear.
Oke. Nomor 13. Nih, nomor 13. Nomor 13 saya geser dulu sini. Ya. Nah, nomor 13 itu kan di sini kan, Pak. Ya. Artinya itu ditulis dengan nama kepala sekolah kan, Pak? Ya. Nah, kepala sekolah itu ya sama seperti nama orang tua, ya, ditulis ya lengkap dengan gelarnya gitu. Kalau kepala sekolahnya itu ASN, maka di situ dibubuhkanlah nomor induk pegawainya. Izin gitu. Panang. Kalau kepala sekolahnya bukan ASN, maka di bawahnya itu yang Panang tadi sama Pak ada strip aja gitu. Jadi nggak usah pakai nomor lain. Apalagi kalau buka masih nomor HP itu jangan ya, Pak. Kalau ini adalah ijazah. Masang. Benar. Kalau seandainya di depan saya lagi itu. kepala sekolah tapi baru pejabat yang melaksanakan tugas disingkat PLT, nah itu pun jangan, Pak. Iya, ya, jangan gitu. Jadi nggak usah Bapak nunjukin bahwa usah ini PLT wali kota, nggak usah PLT kepala sekolah gitu. Ya cukup aja lah kepala sekolah, nggak usah ada embel-embelan tulisan PLT. Coba itu yang ngacung ibu siapa itu, SMP IT TKR itu apa itu? Silakan monggo Bu. Konten Bapak. Saya bilang aja tadi. Ya, yang resen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya, Bapak, assalamualaikum. Mohon maaf, izin bertanya tadi kelewat nomor 9, Bapak. Untuk NISN itu berarti sesuai dengan Dapodik ya, Pak ya? Karena di ijazah SD-nya itu udah nggak aktif, Pak. Jadi yang NISN yang di ijazah SD-nya itu sudah tidak aktif karena kan dari apa ya? Dicek di webnya itu ternyata tidak aktif gitu. Jadi nomornya ada 2 dan ternyata yang aktif itu yang di Dapodik. Berarti kita pakai yang di Dapodik begitu ya, Pak? Ya Bu, yang terkini dan valid gitu. Yang di Dapodik. Iya. Saya Pak, izin bertanya lagi. Iya. Bapak yang Effendi di dulu yang ya, Pak. ngacung dulu nih, Pak Effendi. Ibu SMP IT TKR apa sih itu? Taufikur Rahman. Oh, Taufikur Rahman, Ada Bapak. lagi Bu? Udah Bu, Iya. Mas? Iya berarti pakai yang di Dapodik saja ya, Pak ya? Iya, daripada Ibu susah-susah kan Dapodik yang paling benar. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih Yang banyak resen dulu Bapak. ya, yang saya utamakan ya, yang resen. Kemarin salah kemarin. Ya, silakan Bapak Effendi, silakan. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf izin bertanya. Untuk nomor Ya, 13 atas nama kepala sekolah, apabila nama kepala sekolahnya itu terlalu panjang, apakah boleh disingkat? Contohnya Muhammad Arif Fathul Futuh. Ada 4 kata. Boleh disingkat gak, Pak? Kalau bisa sih tulisannya agak dikecilin dikit ya, kecilin dikit gitu. Khawatirnya misalkan kalau dikecilin, khawatir mepet-mepet gitu Pak, jadi nggak rapi. Berarti emang tidak boleh disingkat ya Pak? Ya lebih bagus seperti itu lah. Muhammad Arif Fathul Futuh ya. Futuh. Kalau ada ya. macam-macam gelarnya. Oh itu mah enggak apa, belum panjang, baru hanya 4 suku kata ya Pak. Pak, izin bertanya Pak Edu. Huruf kapital Ya, semua ya, Pak? Enggak Bu. Seperti itu, seperti nama pada orang tua. Oh gitu, huruf kecil ya? Gabung ya, kapital di awal. Awalnya aja Ustaz. Punten Pak Edu. Gocap. Ya. Ini masih nomor 13 Pak, tentang penulisan kepala sekolah. Ini siapa nih yang ngomong? Resen dulu Pak, resen supaya saya bisa ngelihat wajahnya. Yang udah nanya Ibu. Ini saya Pak Ahmad Suhari Pak. Pak Ya. Ahmad Suhari, tapi ini namanya jadi Amanda siapa? Saya SMP 14. Amanda ya? Itu namanya Amanda Pak. Nama saya Ahmad Suhari sebentar, tante kenapa ya di nama anak itu? Ya. Oh iya Pak, iya. Silakan Pak. Mengenai penulisan kepala sekolah, tadi kan Bapak Edu bilang seperti penulisan nama orang tua siswa, artinya nggak harus kapital, jadi hanya huruf depannya yang besar, kan misalnya Ahmad, kemudian
A-nya yang Iya, besar kan. betul. Tapi punten saya kan kebetulan ketika nulis ijazah SMP itu kan patokan SD, ijazah SD. Terkadang saya sering menemukan Pak, ijazah SD itu memang macam-macam. Ada yang tulisannya kapital, ada yang seperti tadi kayak seperti orang tua hanya huruf awalnya saja yang besar. Jadi untuk SMP ini sepakatnya Pak ya. Jadi yang besar itu hanya huruf depannya aja ya, artinya nggak kapital. Ya karena di persesjennya nggak diterangin Pak. Kalau di persesjennya kayak yang nama siswa kan di situ ada pernyataan ditulis huruf kapital seluruhnya. Ya, berarti seluruhnya huruf kapital kayak tadi Budi Gunawan itu semuanya ditulis huruf kapital. Tapi kalau tidak ada keterangan seperti itu, seperti nama ayah, orang tua itu ya seperti itu Pak. Iya. Kemudian Pak yang keduanya ini yang poin nomor 5 nama siswa. Ini kan siswa panjang sekali. Kalau misalnya sekarang kan format ijazah ini kan hanya satu titik strip. Kalau dulu kan ada di tengah. Saya pernah menulis itu nama siswa Raden Roro Gelis Sahutri Buana Putri. Sehingga kalau kita tulis satu baris nggak muat, jadi saya bilang sekarang ada nggak Pak yang sekarang aja Pak, jangan yang pernah lagi Pak, yang ada sekarang gitu aja. Seandainya Pak, seandainya menemukan seperti itu, kalau memang nggak ada ya ditulis ini ya, kalau ada sih memang harusnya lengkap gitu. Iya. Ya artinya mungkin teknik aja mereka Pak ya, supaya nanti tuh bisa terbaca lengkap dan jelas deh ya. Iya, baik gitu ya Bapak Amanda ya. Ibu SMP IT Arapah tuh udah ngacung tuh. Apa tuh Bu pertanyaannya? Dikecilin hurufnya. Ya Pak, izin bertanya. Ya. Di sekolah kami ada kejadian seperti ini Pak. Di ijazah SD-nya itu yang tertera itu namanya nama ayah sambung. Nah kita mengikuti ijazah SD atau kita mengikuti akte, sedangkan biasanya masih ayah kandung bukan ayah sambung. Menengah pertama negeri. Nah, terus ibunya sudah sampaikan jika ada data yang berbeda antara ijazah SD dengan akte, maka jalan tengahnya ibu harus manggil orang tuanya. Ya, apakah orang tua biologisnya, apakah orang tua yang sambungnya didudukin bareng, gitu ya. Mau pakai yang mana nih? Oh pakai saya aja deh, membiayai saya dan dia juga mau ngapa-ngapain. Tolong dibuatin surat pernyataan. Itu yang untuk ibu pegangan dulu. Jadi pada saat nanti ada yang komplain, ini loh senjatanya dikeluarin. Tapi dengan materai ya Pak. Oke ya, ini ya. Siap-siap Pak. Nanti sesuai keinginan orang tua kita membuat surat pernyataan. Iya, tapi nanti harus dibuatkan surat pernyataan. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Pak Haji, permisi mau nanya. Swasta kan. Entar dulu kan permisi aja ngacung dulu nih Ibu Diska. Iya. Halo, assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum. Halo Bu Diska mana? Ya Pak. Ya silakan Bu. Maaf punten mau nanya nih, ini kejadiannya ada anak saya, bener-bener anak saya, namanya Raden Bagus Satrio Damar Sasongko. Itu gimana Pak kalau di ijazahnya itu? Biasanya beliau itu nulisnya itu RB memang. RB Satrio Damar Sasongko. Tapi kalau untuk yang untuk ijazah SMP ini seperti apa Pak? Ya, nah maka tadi saya sampaikan pertama acuannya adalah aktanya lengkap enggak? Baik. Kalau aktanya lengkap, saya dulu gitu. Ijazah SD-nya lengkap atau enggak? Gitu. Nah kalau akta lengkap, ijazah SD lengkap, maka ijazah SMP pun kudu bisa lengkap. Itu. Jadi jangan sampai ada yang disingkat-singkat gitu. Karena kan acuannya tadi akte sama ijazah SD. Nah kalau tadi yang saya sampaikan kalau antara ijazah SD dengan akte itu berbeda, maka pertanyaannya Pak, Bu mau pakai yang mana nih? Pernyataan. Oke ya. Siap Bapak. Siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Roro nih. Iya. Ya, misi Pak Haji mau bertanya tentang penulisan tempat lahir ya Pak. Bapak tadi sudah mengatakan harus pakai kota Bekasi.
Sedangkan kita kan nggak tahu di aktanya itu cuma Bekasi dan di ijazah SD-nya pun Bekasi. Bagaimana kalau kita tahu kalau dia itu lahir di kota Bekasi atau di kabupaten? Itu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Gampang banget Bro. Kalau dia lahir di kabupaten nggak akan bilang Kabupaten Bekasi, tapi dia nulisnya Cikarang, Cibitung, lahir Ambon Selatan, gitu. Oh, iya. Ya kalau itu Bekasi berarti udah pasti dia itu kota Bekasi. Oh iya, terima kasih Pak Oji penjelasannya. Semuanya udah clear. Pak Andi silakan Pak Andi. Pak Andi kayaknya tidur nih Pak Andi. Assalamualaikum Pak. Oh iya Ibu Andi. Ya Bu ya. Saya Pak. Maaf. Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMP Negeri 47 Kota Bekasi Pak. Ingin mohon izin bertanya. Ini tadi masalah nama dan semuanya ya untuk penulisan ijazah. Kalau ada perubahan. Yang nomor berapa Bu? Jangan semuanya, aku capek. Oh iya, nomor 5 dan nomor 5 ya Pak ya. Terus ya, nomor 445. Seumpama ada perbedaan dengan dengan ijazah SD-nya dengan aktenya. Apakah kita bisa memberikan saran kepada orang tua kalau kita panggil bahwa sebaiknya mungkin kita mengikuti aja di SD, ijazah SD. Kenapa? Karena takutnya kalau kita mengikuti pakai tadi pernyataan, memakai materai, takutnya kalau orang tua tidak memahami. Karena jangan sampai ada perbedaan penulisan ijazah SD dengan ijazah SMP, itu fatal banget. Jadi mungkin kita bisa memberikan masukan kepada orang tua walaupun kita panggil. Hanya itu mungkin Pak pertanyaan saya biar mereka juga memahami betapa pentingnya sebuah penulisan ijazah di dalam ijazah anak-anak tersebut. Jangan sampai ada perbedaan karena satu huruf aja yang berbeda. Itu fatal. Jadi kalau SD-nya sudah seperti itu kita ikuti aja dari ijazah SD-nya, tapi tetap kita mengkomunikasikan. Hanya itu mungkin Pak masukan. Makasih. Oke. Ya. Masukan ya? Masukan. Ya. Ya, jadi betul. Tanggapan tadi. Ya sudah. Oke, jadi betul harus kita undang orang tuanya ya. Kemudian ibu bapak kasih pemahaman lah ya. Dan kalau untuk surat pernyataan itu memang hukumnya wajib ya, untuk pegangan kita nggak tahu orang tua di depan kita mungkin kelihatan seperti begini begitu, tapi nanti di luaran ambil kesalahan kita Bu gitu. Nah kalau kita udah punya dasar hukum ini loh yang ibu bapak udah buat surat pernyataan. Surat pernyataan itu adalah penting. Silakan SMP 28 nih kalau nggak salah namanya Pak Tito ya Pak. Tito Sumarsono bukan Pak? Silakan Pak Tito, mangga. Protes, kita punya surat pernyataannya dari orang tua itu. Dari mana Mas? Halo. Jadi kondisinya silakan Pak. Suara saya jelas Pak? Iya jelas Pak. Oke, izin bertanya Pak, untuk nomor 7 Pak. Ditemukan di sekolah kami itu ijazah SD dan ijazah SD dan akte dia ditulisnya nama orang tuanya nama ibu Pak. Apakah ada petunjuk mengenai hal tersebut Pak? Ya makanya tadi ini kan berarti kan ada sesuatu nih, apakah ayahnya udah nggak ada gitu kan, nah, makanya dipanggil aja orang tuanya, ibunya gitu. Ini kenapa? Nah kalau seandainya ibunya menyarankan bahwa tulis nama saya aja, bikin surat pernyataan. Oh baik, surat pernyataan ya Pak. Kata kuncinya itu aja. Ya. Serai. Nah, itu kan berarti kan kasus-kasus yang sifatnya
anomali supaya kita juga nanti ada kekuatan dari sisi hukum, ada pernyataan dari. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke ya. Terima kasih Pak. Ini kita clear ya untuk nomor 13. Jadi untuk yang nama kepala sekolah itu lengkap ditulis gelarnya, ya, gelar pendidikannya. Kalau yang ASN ditulis ada NIP-nya. Kalau yang belum ASN ditulis cukup strip saja. Clear ya Pak? Untuk nomor 13 ya Pak? Clear Pak, clear. Sekarang saya geser dulu. Dikit sini dulu. Oke. Udah nih kelar. Nah, sekarang yang nomor 14 nih Pak. Di sini nih 14. Ya. 14 itu stempel ya Pak. Stempel yang sering Ibu Bapak biasa ngecap itu. Ya. Nah, kemudian yang nomor 15-nya itu adalah ditempeli pas foto. Kayaknya kan juga udah pada foto semua kan Pak? Ya, udah pada foto dan kemudian dibubuhi cap jari. Ya. Jarinya berapa Pak biasanya Pak? 3 apa 4 Pak? 5. 3 ya. 5. Teknik membubuhkan cap 3 jarinya udah pada paham ya Pak? Kan nanya kan jarinya ada berapa? Jadi artinya nanti di batas ijazah itu dikasih kertas gitu supaya nanti jangan lebar sampai ke bawah gitu Pak. Ya ini teknis yang seperti ini harus Ibu Bapak pahami. Ini. Soalnya saya dulu juga pelaku yang suka cap 3 jari kepada siswa. 15 udah clear Pak, Bu? Nah, jarinya jangan sampai menutupi muka. Ya, beres. 15 tuh cap 3 jari kiri ya, Pak? Nah, ini nilai ini. Coba. Cap 3 jarinya tangan kiri ya? Kiri. Biasanya kiri apa kanan, Pak? Kiri. Kiri, Pak. Kiri. Kecuali yang nggak punya tangan kiri. Pakai tangan kiri, Pak. Maaf. Pak Edu, maaf mau nanya Pak Edu mengenai stempel. Ya. Kalau stempel itu kan harus kena nama kepala sekolah dan foto. Kalau nggak kena itu gimana? Apa nama kepala sekolah saja stempelnya ini? Ya minimalnya untuk ke foto itu sedikit lah gitu. Lingkarannya itu 1/20 kena. Tapi jangan juga nempel blok banget. Jadi muka anaknya pecah. Vlog gitu, SMP Rodatul Mutakin, bocahnya dicap Rodatul Mutakin, kepala sekolahnya enggak. Yang penting nempel sedikit lah, ada buletan gitu di badannya, jadi jangan sampai nutup banget gitu. Boleh ya Pak, Bu? Terima kasih Pak Adi. Pak, mohon maaf, tanya satu lagi. Makasih Topik Rahman nanya lagi di Topik Rahman. Iya Bapak, mohon maaf tadi soalnya ini putus-putus jadi kurang jelas. Untuk nomor 13, nama kepala sekolahnya kapital semua atau kapital dicampur? Nggak ada keterangan sih Bu di sana, tapi kita ngikutin yang nama orang tua ya Bu. Ya. Oh, nama orang tua. Itu kan berarti campur jadi ya. Depannya doang nih, misalnya nama kepala sekolahnya DRS Muhammad Soleh MPD. Nah, ya jadi M-nya besar. M-nya besar. Soleh S-nya besar. Udah gitu aja. S-nya besar. Karena di sana tidak ada keterangan. Oke, baik Bapak. Harus kapital semua. Oh. Baik Bapak, terima kasih. Makasih. Yang berikutnya nanti Pak Ahmad Jajuli sama Ibu Kurma. Tapi kita break dulu ya Pak. Azan asar. Yang mau sholat asar silakan. Ya. Tapi kalau menurut saya sebentar lagi acaranya selesai Pak. Ya. Lanjut aja Pak. Udah halaman kedua nih Pak. Ya. Lanjut. Udah masuk ke halaman kedua. Lanjut. Kita break dulu ya Pak. Soalnya di sini ada suara azan nih Pak. Ada Pak. Tulis di situ Pak. Yang lama Pak. Tapi benar semua. Beda ya? Ini yang lama. Ada bedaan dikit. Nang situ no.
Sama, hampir sama semua sih Pak. Ntar rekamannya kasih Pak Ari. Rekamannya kasih biar di kalau beda-beda mah pasti beda dikit doang. Nah biar di sininya ditulisin nama Bapak. Nah intinya mah yang huruf kapital mah ini doang, sisanya. Iya Pak. Nah kita yang lihat yang ini Pak paling ntar, yang belakangnya. Belakangnya udah dibahas belum? Belum nih, baru lagi coffee break. Coffee break lagi istirahat. Saya mau ngopi dulu nih. Ya Pak, silakan Pak. Bu Katrino saya suruh pulang, kasihan ah. Pulang aja Bu. Baik, kita mulai lagi Bu Bapak ya. Nah itu yang udah resen Ibu Nurul ya. Mana Bu Nurul? Ibu Nurma deh, Ibu Nurma dulu deh, Ibu Nurma. Suaranya di sini. Baik. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Pak, hanya ingin memastikan saja tadi terkait dengan stempel, karena kan di sekolah kami itu memang stempelnya kecil, lingkarannya gitu ya. Terus kalau memang tidak sampai kedua-duanya, maka yang diutamakan berarti ke tanda tangan kepala sekolah begitu Pak, bagaimana? Kalau Ibu stempelnya kecil, maka kata kuncinya Ibu bikin lagi stempel yang standar. Mau ngucap ijazah, masa ngucap ijazah stempelnya yang kecil. Stempel yang kecil kan biasanya untuk ngecap lunas kalau SPP udah bayar. Berarti berbeda dengan yang biasa kita pakai gitu Pak. Ya jangan ngambil yang biasa, ambilnya yang standar Bu. Tuh kalau dinas pendidikan itu suka ngeluarin surat edaran, kementerian yang suka ngeluarin surat edaran itu kan ada tuh ukuran yang standarnya. Iya. Jangan yang kecil aja Pak Edu. Yang standar itu ada Bu ukuran standarnya. Kita ambil contoh SMP negeri Pak Edu. Ambil contoh SMP negeri aja. 4x6 Pak, 4x6. Berstandar. Ya ada contoh tuh kata Pak Kasih SMP negeri atau dinas pendidikan kan gitu. Iya. Ya biasanya kalau yang stempel kecil itu tanda cap lunas dia udah bayar SPP. Karena Pak kita kan ada satu unit lagi di SD. Maksudnya di SD itu stempel yang besar pun itu nggak sampai gitu. Misalnya gitu. Kalau memang sudah dibuat sesuai dengan standar, terus tapi tidak sampai kedua-duanya, itu bagaimana solusinya gitu? Nggak apa-apa. Sampai Bu, nggak bisa bilang misalnya sampai. Iya. Sampai. Ibu aja yang belum nyoba. Sampai Bu ya. Nah tadi yang harus diperhatikan, yang apa? Stempelnya itu kalau ke siswa ya minimal 1/20-nya itu ada di badan anak gitu. Dan juga jangan nutupin mukanya. Nah kemudian yang sebagian lagi harus kena tanda tangan kepala sekolahnya. Jadi Pak, oke, clear ya? Clear. Kita lanjut yang halaman belakang Pak. Ya. Nah ini halaman belakang ada berapa nomor Pak? 11. 11 nomor ya? Iya. 11. Ya. Ini ijazah ini besok kata Pak Kasih tanggal 16 ini ijazahnya seperti yang dijelaskan sekarang. Perhatikan kodenya ya. Oke. Kita masuk ke nomor 1. Ada pengurangan. Ya. Nama siswa. Di halaman belakang pun Pak di sini di persesjennya itu nih ada tulisan nih kapital seluruhnya. Ya, namanya Budi Gunawan. Clear ya Pak? Clear. Terus yang nomor 2 tempat tanggal lahir. Kota Semarang 17 Januari 2006. Clear? Clear, karena tadi udah disebut ya di halaman depan. Nah kemudian nomor 3 nomor induk siswa. Clear kan? Clear.
Clear. Ya, dari sekolah. Kemudian yang nomor 4 itu nomor induk siswa nasional. Ini juga tadi sudah dibahas. Clear. Ya. Berikutnya nomor berapa nih Pak? Nomor 6 ya? Nomor 6. Nomor 6. Kalau gitu saya minggir dulu ya, geser ya. Iya. Tek. Saya belum buat ini lagi nunggu. Ya. Dan nomor 6 itu ada di kolom apa Ibu Bapak? Nilai ujian sekolah. Apa? Nilai ujian sekolah ya? Nah, sudah saya jelaskan berkali-kali, nilai ujian sekolah itu sebetulnya adalah nilai akhir atau nilai ijazah. Memang judulnya adalah nilai ujian sekolah, tapi itu akumulasi dari nilai raport sama nilai ujiannya. Kayaknya nggak ada ini Pak. Clear Pak? Clear. Nah sekarang kita boleh tulisnya bagaimana itu? Apakah pembulatan yang bulat, gitu kan? Pembulatan yang bulat ya kayak saya udah bulat gitu kan? Atau ada 2 angka di belakang koma, ya. Nah kalau tahun lalu di nomor 6 ini itu kan bulat kan Pak? Persesjennya itu bulat. Nah kalau yang tahun sekarang itu ada 2 angka di belakang koma, ya. Nah, misalnya anak itu nilai agama 85,35. Jadi pakai 2 angka di belakang koma, 2 desimal di belakang koma. Halo? Clear? Clear Ya, Pak? Clear. Kalau sudah clear kita di nomor 7. Nih. Nomor 7 itu kan berarti rata-rata kan Pak? Iya, rata-rata. Rata-rata nih. Rata-rata pun sama yang nomor 7, yaitu harus bagaimana Pak? 2 desimal di belakang. Oke, ya. 2 desimal di belakang koma. Jadi misalkan rata-rata semua ini jumlahnya 78,65, ya ditulis seperti ini. Ya. Jadi yang mata pelajaran ada komanya, 2 desimal di belakang koma. Kemudian yang rata-rata juga sama ada komanya. Clear Pak, nomor 7 Pak, Bu? Clear. Oke. Sekarang yang nomor 8. Maaf mau tanya Pak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum, saya dari SMP 42. Untuk nilai misalkan nilai agama misalkan Pak ya. Kebetulan nilainya misalkan 78,3. Berarti penulisannya 78,30 gitu Pak. 03. Bukan 0,30 Pak. 78,30. Bukan 30 Pak. Ya, 78,30 maksud seperti itu. Ya, karena kan memang di persesjennya dimintanya ada 2 desimal di belakang koma. Ya, baik, terima kasih Oke, Pak. Clear? Ya. Clear, Pak. Oke. Clear Pak, alhamdulillah. Nomor 7 udah clear ya? Izin bertanya. Nomor 8. Penulisan Ya, silakan, mulok, Bu. Pak. Punten Pak, penulisan mulok Pak. Misalnya bahasa Sunda itu tidak boleh disingkat ya Pak. Bahasa tidak boleh BHS. Bahasa dan sastra Sunda. Bahasa dan sastra Sunda biasanya Bu. Iya, bahasa Ya, dan sesuai dengan sastra nomenklaturnya bahasa dan sastra Sunda. Iya, siap. BHS sarung dong. Oke ya. Clear. Clear. Satu Pak Edu. Oke, sekarang nomor 8 Pak. Nomor 8. Nomor 8 diisi apa Pak nomor 8 Pak? Kota. Ya, Kota Bekasi seperti yang di depan ya Pak.
Kota Bekasi, oke. Kemudian nomor 9-nya ditulis 17 Pak Kasih kebijakannya itu Kota Bekasi, kebijakannya yang diterbitkan melalui suatu edaran itu adalah 17 Juni. Jadi ini hari keramatnya Pak Kasih, yaitu hari Jumat tanggal 3 Juni. Pak Edu izin bertanya. Ya, silakan. Dari Cahaya Harapan, Pak, mohon izin bertanya. Untuk kelompok B itu nomor 3 prakarya dan atau informatika, Pak. Kami di sekolah itu ada 2 mata pelajaran tersebut sekaligus, Pak. Jadi bagaimana untuk penulisan nilainya, Pak? Mohon informasi, terima kasih. Prakarya dan informatika ya, Pak? Ya, dan atau di situ, Pak. Ya. Ya sudah Pak, digabungkan aja karena prakarya dan informatika itu kan bukan muatan lokal, Pak. Jadi jangan dimasukkan ke sana gitu. Jadi nilainya di rata-rata ya, Pak? Nilainya di rata-rata. Nah, tapi Bapak kalau seandainya mau terbitkan sertifikat untuk yang informatika itu boleh. Ya. Berarti hanya nilai prakarya yang masuk ijazah. Ya, boleh Pak digabung dua-duanya. Gitu. Saya mau tanya dulu, halo. Iya, Pak. Yang dari tadi apa? Kayak apa tadi, Pak? Harapan. SMP. Kayak harapan. Anak itu di kelas 9 dapatnya mapel apa, Pak? Apa dua-duanya dapat? Prakarya dan informatika, Pak. Oh, dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Ya sudah, karena di situ hubungan prakarya dan informatika itu kan adanya di kolom B kan, Pak? Bukan kolom muatan lokal. Berarti digabungkan nilainya. Ya, sama aja seperti yang itu berisik banget. Fisika, ada kimia, ada biologi jadi IPA. Gitu. Jadi permasalahannya kalau misalnya kan sudah ada beberapa yang mendaftar ke SMA negeri, Pak, sudah upload nilai. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan itu. Bagaimana? Sudah kan ya? Sudah. Iya. Jadi nanti saya digabungkan, Pak. Iya, nanti digabung, Pak. Iya. Tadi ya sudah seperti itu aja Pak, digabung Pak boleh. 2 mapel Ya. di satu kelas. Baik, terima kasih Pak Edu. Nah, Jadi dimarukin. baik, clear ya untuk nomor 6 dan nomor 7, nomor 8 Bapak, juga. mohon maaf, izin bertanya. Bapak mohon maaf banget, mohon diulang yang awalnya dong Pak, yang nomor 6. Tadi untuk nilai ujian sekolah diambil atau diolah dari apa aja, Pak? Nilai raport ditambah nilai ujian sekolah. Ujian sekolah itu kan berarti kan ada ujian tulis, ada ujian praktek, kan gitu. Nah, untuk pembobotannya itu kan ya diserahkan ke sekolah masing-masing. Oke, baik Ya. Pak, terima kasih. Mangga Bapak Effendi. Pak Muhammad Talha. Izin bertanya Pak Edu. Saya nih. Pak Muhammad Talha dulu, Pak. Ibu Ratna. Oh iya, Bapak Talha, silakan Bapak Talha. Dari mana Pak? Baik, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari SMP IT Darut Taubah, Pak. Ada perbedaan. Pak, silakan. Alhamdulillah di situ di poin 3 sudah ada, biasanya kita masuk di 3 poin di muluk, itu salah satunya informatika. Nah, sekarang pertanyaannya, karena kita ini kan sekolahnya model pondok pesantren, Pak. Biasanya kan di poin 1 itu ada ya sastra Sunda, bahasa dan sastra Sunda. Nah, poin 2-nya itu biasanya itu kan informatika. Atau poin 3-nya bahasa Arab. Karena ini pondok pesantren, boleh enggak? Karena ini salah satu ciri kita. Apakah bahasa Arab itu ditaruh di poin A-nya situ, Pak? Bahasa dan sastra Sundanya. Kalau yang A itu bahasa Sunda, Pak. Oh gitu ya. Udah Pak, gitu, Pak ya. Karena itu kan sudah ada peraturan gubernur, sudah ada pergubnya. Ada pergubnya. Nah, untuk tambahannya ada di B, ada di C, Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ini ya, Pak. Clear ya? Oke Pak. Pak Edu izin bertanya Pak. Dari mana lagi nih Bu? Dari SMPK Saint John Pak. Coba resen Bu, yang udah selesai resennya diturunkan lagi ya. Nah itu kan ada resen, ada turunkan lagi gitu. Yang mau tanya yang dari mana tadi Saint John ya, Ibu Ratna ya Bu? Iya Pak Edu.
Iya, silakan Bu Ratna. Berkaitan dengan yang tadi Pak, sama dengan cahaya, di sekolah kami ada mata pelajaran TIK dan juga prakarya. Boleh tidak Pak, untuk nilai itu kami kasih langsung 2 di kolom yang satu itu bersamaan dikasih tanda strip? Tidak boleh Bu, harus 1. Rata-rata. Harus 1 nilai ya Pak? Iya. Kalau rata-ratanya boleh Pak? Iya, tadi kan kalau rata-rata boleh. Untuk prakarya sama informatika itu dirata-ratakan. Ya, karena itu kan bukan bagian dari muatan lokal. Ya. Oke, baik Pak Edu, terima kasih Pak. Mangga Ibu. Halo. Pak Edu sebentar, itu untuk informatika dan prakarya garis miring atau dan? Dan atau? Di itunya Pak, di B itu nanti keterangannya TIK garis miring atau. Ini kan ada. Dan garing atau. Oh gitu. Ya. Ya, terima kasih ya Pak. Oke ya Pak, saya kira untuk nomor 7 udah clear, nomor 6 juga udah clear. Yang nomor Bapak mohon maaf satu lagi, Bapak Pendi satu lagi Pak. Ya apa Pen? Itu Pak, apa tuh namanya? Muatan lokal di Asuriani ada 4 ternyata. Bahasa Arab, adab, hadis. Ambil aja yang mana yang paling pokok setelah bahasa Sunda. Ya, setelah bahasa Sunda itu ambil 2 lagi yang pokok gitu. Karena Bapak nggak mungkin nambahin kolom sendiri. Nah, baik Pak, siap. Ya, saya mah udah punya ijazah sendiri nanti yang muatan lokal kekhususan untuk sekolah-sekolah yang berlabel agama. Udah yang di ijazah nasional mah muatan lokalnya 1 bahasa Sunda. Nah, tapi Bapak ngeluarin ijazah lagi tuh Pak. Ya, misalkan ada bahasa Arab, Hafiz, Fikih, apa kan gitu kan. Nah, itu boleh Bapak keluarin ijazah, tapi itu ijazah versi kekhususan sekolah. Boleh tidak? Boleh. Ya, sertifikat Hafiz juga boleh. Halo? Baik ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Nomor 8, nomor 9 udah clear. Sebentar Pak. Tadi nama kepala sekolah udah clear kan Pak? Udah clear. Tanya lagi Pak. Ini Pak Rahmat Umbara, mana Pak Rahmat Umbara? Coba mau bertanya Pak Rahmat, silakan. Harus jelas itu. Ibu Musyarofa mau nanya apa? Sudah paham Pak. Pak Edu bertanya. Saya Pak dari SMP Pak. Apa nih? Dari SMP Parks. Sebentar, ini yang Pak Rahmat Umbara dulu ya. Mangga silakan Pak Rahmat. Masih tentang nilai Pak. Penulisan nilai. Contoh diketahui pendidikan agama 89,30 misalnya ya Pak. Ya. Kemudian jika dibulatkan jadi 90,00. Nah, yang dituliskan nanti di ijazah itu yang 89,30 atau 90,00 Pak. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak, maksudnya di sini ya nih. Misalnya dia 89,302 gitu Pak. Ada terusannya itu Pak. Jadi kalau Bapak merata-rata agama itu kalau dilepas desimalnya sampai 6 itu akan keluar semua Pak angkanya gitu. Halo? Iya Pak. Jadi jangan 89,30 dibulatkan jadi 89,00, jangan. Ya, coba kalau kita mau melepas sampai dengan 4 desimal itu nanti 89,30312 dan seterusnya kan gitu. Nah, makanya kita tarik pembulatannya itu di desimalnya ada 2 di belakang. Terima kasih. Itu ya Pak. Halo? Siap, Pak. Nuhun Pak. Oke, siap. Pak Haji Bahtiar, mangga silakan Pak. Izin pertama Pak, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak, melihat dari juknis ujian sekolah yang kemarin dikeluarkan dari Dinas Pendidikan untuk muatan lokal bahasa Sunda itu tulisannya bahasa, sastra dan budaya Sunda Pak. Jadi untuk kesamaan apakah seperti itu atau seperti tahun kemarin bahasa dan sastra Sunda saja? Terima kasih Pak. Ya, bahasa dan sastra Sunda Pak. Ya, tapi di juknis kemarin Pak, bahasa, sastra dan budaya Sunda. Ya, kita lihat di nomenklaturnya Pak. Ya sekurang-kurangnya bahasanya ditulis ya Pak. Ya, bahasa dan sastra Sunda, udah itu sudah selesai Pak. Kalau usah pakai yang dipanjangin lagi juga orang tahu ini bahasa Sunda. Maaf Pak, dan-nya itu huruf kecil, D-nya atau besar ya Pak kalau secara tata bahasa? Kecil aja Bu. Kecil ya? Kecil aja. Jadi bahasa D-nya kecil, D-A-N, baru S-nya mulai besar lagi apa ya? Sastranya mulai besar. Ya. Makasih Pak. Izin pertanyaan. Oke ya Bu. Pak, dari SMP Pak. Ya. Dari SMP. Oh ya, SMP Pak. Pak Eklesia ya Bu. Iya Pak. Tadi mohon Pak, maaf dengan Ibu Labora. Ya. Kami dari silakan Ibu Wakakur. Ya, saya mau memperjelas yang kelompok B, terutama yang poin 3, mapel prakarya atau informatika. Selama ini, bentar Pak, selama ini di rapor SMP PAX dan di buku 1, di dokumen 1 kita itu, informatika itu masuk ke muatan lokal kedua. Jadi yang pertama bahasa Sunda, yang kedua informatika, yang ketiga Mandarin. Nah itu penulisan kita selama ini di rapor seperti itu. Apakah di ijazah mengikuti itu juga? Jadi selama ini kan ada prakarya sendiri, itu di poin nomor 3 kelompok B. Sementara untuk informatika itu di nomor 4 masuk ke bagian B, muatan lokal bagian B. Itu yang terjadi selama ini penulisan di rapor selama beberapa tahun ke belakang. Sampai dengan yang semester ini. Mulai saat ini dan seterusnya harus kembali ke jalan yang benar ya. Tapi kan acuannya dari mana? Ya, acuannya dari mana? Acuannya harusnya dari kerangka dasar kurikulum 2013. Tertera di sana bahwa struktur kurikulum 2013 itu untuk mata pelajaran dikelompokkan menjadi, nah ini, ada kelompok A, ada kelompok B, kan gitu. Nah, kelompok B itu yang keempat itu adalah muatan lokal. Itu udah dokumennya bunyinya begitu, Bu. Jadi selama ini pelaksanaan kita dengan dengan arahan pengawas pembina kan informatika itu kita masukkan di kelompok BTIK-nya. Ini kan sekarang muncul prakarya atau informatika di kelompok B nomor 3. Itu jadinya digabung ya Pak? Gabung aja kalau memang Ibu dua-duanya ada nilainya gitu ya. Jadi ini Bu nanti di kurikulum Merdeka itu tidak muncul lagi. Jadi kalau Ibu nanti sudah approve, sudah disetujui kurikulum Merdeka, maka di sana sudah tidak ada lagi prakarya. Jadi prakarya itu ke depan bukan menjadi mata pelajaran wajib. Yang wajib itu adalah informatika. Dan bahkan prakarya itu ke depannya nanti akan ditarik menjadi mata pelajaran seni budaya. Halo? Ya, nah seperti itu kira-kira ya. Oke, clear Bu, Pak. Pak, satu lagi kan, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Saya Pak Ahmad Suhari, SMP 14. Yang udah beres, nanyanya boleh turunkan lagi tangannya, diturunkan lagi. Silakan Pak, siapa nih? Pak Ahmad Suhari Pak. Ya. Mengenai penulisan NIP untuk kepala sekolah itu ditulisnya
nyambung atau ada spasinya Pak? Nyambung Contohnya, aja Pak, biar cepat gitu. Oke deh. Ya. 196909 ya. Ya. Itu Oke, 24 Pak. dan seterusnya. Nyambung aja Pak. Ya. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Oke. Bapak izin bertanya lagi, mohon maaf. Tadi kan yang Pak Effendi tentang kelas sekedap, yang belum nanya dulu. Ibu ini masalah. Baik Pak, mana kabarnya ada? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mau menanyakan untuk penulisan di ijazah kan kelas 7, 8 ada nilai pramuka, sedangkan kelas 9 kan tidak ada. Bagaimana Pak cara penulisan di ijazahnya? Ditulis atau tidak, begitu yang saya tanyakan. Bu, kalau pramuka itu bagian dari intrakurikuler atau ekstrakurikuler, Bu? Ekstrakurikuler. Iya. Jadi kan ranahnya kan ke sana. Jadi pramuka itu bukan menjadi mata pelajaran yang ada di Bulog gitu. Tapi itu nanti akan eksplisitkan di raport aja. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Oke. Sip. Baik, siap. Assalamualaikum. Ya. Baik. Ya, waalaikumsalam. Pak, selamat turah mana nih, Pak? Selamat turah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Coba lihat itunya, kameranya dibuka, Pak. Selamat. Terima kasih Pak Haji. Ini dari SMP Taman Harapan 2. Ya. Ya. Jadi untuk Pak Edu aku sendiri, kalau Pak Edu share sebagai kita acuan untuk menulis ijazah nantinya. Kita berkenan itu Pak Haji. Terima kasih. Pak? Jadi materi ini di-share. Materinya di-share untuk siap. Nanti kita sampaikan kepada guru yang kita beri tugas untuk menulis ijazah. Terima kasih Pak Haji. Nanti itu urusannya Pak Kasih, Pak. Saya share ke Pak Kasih ya, Pak. Santai. Terima kasih. Iya. lagi, clear ya. Sudah selesai. Ini semua di atas, BGW. Oke. Yang berikutnya yang nomor 10 kan udah jelas kan, Pak? Bapak Pendi mau nanya, belum Pak. Kemudian Pak Pendi belum Pak. Oh ya Pak Pendi, silakan. Ya. Bapak kan tadi kan muatan lokal kan penulisannya bahasa dan sastra Sunda. Misalkan kalau bahasa Arab juga penulisannya bahasa dan sastra Arab. Tergantung itunya Pak, tergantung dokumen Bapak itu mempelajari sastranya enggak gitu. Kalau Bapak mempelajari sastranya ya nggak usah. Iya. Bahasa Arab aja. Terima kasih. Karena bahasa Sunda mah ada pernya. Oke. Nah ini yang tadi yang Pak Kasih, ya. Clear Pak, ada pertanyaan lagi Pak? Udah clear ya Pak? Oke, kalau nggak ada yang bertanya nih, saya yang bertanya nih Pak. Kalau ada soal begini bagaimana Pak? C. Yang C Pak. Mana pernyataan tulisan ijazah yang benar? Yang C Pak. C. Pak, C. Jawabannya. Siap lagi nih Pak. Surprise. Nanti tinggalannya pindah aja. B. Yang rumah besar mah. Yang B. Yang semua. Atau B Pak? B. Bandung. B. Bapak Ibu, tanggal penerbitan ijazah kebijakan di Pengadilan Kota Bekasi. Benar. Oke, sip.
penerima ijazah paling cepat. Yang kemarin itu. Seminggu. Salah. Ini kalimat satu hari paling lambatnya 21. Oh iya benar. Oh iya benar. Dewan Guru Cirebon. Nomor 6. Tidak boleh. Boleh. Sekarang boleh atau enggak ya? Boleh. Boleh sih. Boleh, tapi nanti izin Pak Kasih dulu, Boleh sih. Boleh. Nomor 7 adalah penulisan ijazah dan identitas dalam Pernyataan C. Yang mau diambil C. Pernyataan orang tua murid dengan materai. Pernyataan orang tua murid ya Pak? Ya. Tua muridnya. Berikutnya nomor 8. Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Bagaimana Pak jawabannya? Tidak diperkenankan untuk benar. Ya benar. Tidak boleh. Dan ya Pak, boleh di-share jangan nanti masalah yang ada di Bapak, Pak Kasih kasihan nih Pak. Banyak yang itu Pak. Masalah ijazah. Jadi kita nggak boleh Pak nahan ijazah apapun judulnya. Berikutnya Pak. Ada belangko ijazah halaman belakang, terdapat kolom nilai ujian sekolah. Pengertiannya adalah nilai tersebut diperoleh akumulasi nilai rapor ijazah. Benar salah Pak? Nomor 10. Penulisan ijazah ya. Bentar ya. Ya benar. Desimal di belakang koma. Nah, ini penulisan angka mata pelajaran di belangko ijazah yang benar yang mana Pak? B. C benar. Tulisan rata-rata yang benar yang mana Pak? Jadi nggak boleh ada tulisan PLT nih. Nggak boleh ada pelit. 14. Pendidikan kerjasama. Nah ini. Kerjasama. Kerjasama itu SPK Pak. Sekolah internasional. Iya. C. Benar kayaknya ya. Salah. Ini orang SPK. Tahu ya, nggak tahu Bapak. Tulisan kata pelajaran sesuai dengan SPK dan ditulis dengan cara cetak print out. Benar apa salah? Oh salah. Betul salah. Kan harus tulis tangan. SPK itu daftar mata pelajarannya cuma ada 3 aja Bu. Ya. Ada 3 itu. Ya, bahasa Indonesia kalau nggak salah itu ada agama sama PKN ya. Indonesia. Nah ini nih Pak, yang SPK tadi agama, pelajaran Pancasila sama bahasa Indonesia. Kalau zaman dulu memang di yang bagian bawahnya ini diserahkan masing-masing. Tapi kan ini ternyata adalah sekolah SPK harus mengikuti
kurikulum nasional. Nah, jadi yang diadopsi kurikulum nasionalnya oleh teman-teman SPK itu sama pelajar, yaitu agama, PPKN, dan bahasa Inggris. Halo? Ya Pak, ya Pak. Iya Pak Haji. Lanjut. 15. Untuk jenjang satuan pendidikan SMP, jasa diperbolehkan untuk boleh nggak Pak? Nggak boleh ya? Jawabannya adalah satu lagi, regulasi tentang penulisan ijazah ini berapa ya? Yang mana? 1 tahun 22. Nomor berapa ya tadi? Tahun 2022. Lagi Pak soalnya Pak. Dek. Sudah Pak, cukup. Terima kasih. Sesjen. Ya. Oke. Sajen. Turnuhun Edu. Terima kasih banyak Pak Edu, Pak Haji Edu. Ya, Pak Haji, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji. Waalaikumsalam. Bisa di-share ke Pak Kasih, akan di-share ke Oke. Pak Haji Heri, sehat Pak Haji Heri. Rekornya ada di Pak Haji. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu Bapak, demikian arahan atau sosialisasi tentang penulisan ijazah. Harapannya kami dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ibu Bapak dan tim penulis itu harus di-SK-kan ya Pak oleh sekolah, gitu ya. Menulis dengan sebaik-baiknya, hati-hati, dengan ketelitian, kurang untuk tulisan-tulisan yang salah. Ya. Kalaupun nanti ada yang salah, Ibu Bapak segera melapor ya ke Pak Kasih Mawardi. Nanti Pak Kasih Mawardi akan mendata Kota Bekasi itu yang salahnya ada berapa, dan beliau nanti akan berkoordinasi dengan provinsi akan koordinasi dengan Kemdikbud. Jadi nanti mungkin Pak Kasih ini ada warawirinya ke sana kemari, apa ke Bandung ambil ijazah yang salah. Ya, nggak apa-apa untuk pelayanan peserta didik, pelayanan kita semua. Dapat kelulusan ya Bu. Terima kasih Ibu Bapak atas kebersamaannya. Sama-sama Pak Haji. Selamat bekerja, salam sehat dan bahagia. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.